Perkenalkan, nama saya Ifanul Abidin, NIM 2019 05 20 213. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang RPJMD Pamekasan. Video ini dibuat bertujuan untuk memberikan pemaparan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perencanaan pembangunan yang diampu oleh Dr. Muhammad Zainuri. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pentingnya RPJM bagi pembangunan daerah. Dedi dalam bukunya yang terbit pada tahun 2005 menyebutkan pembangunan merupakan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan kedua, yakni di sistematika RPJMD Pamekasan. Nah, di sistematika RPJMD Pamekasan ini ada banyak sekali ya sistem kepenulisannya. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu. Sistematika penulisan RPJMD ini mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Di bab pertama di RPJMD Pamekasan ini terdapat pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika kepenulisannya. Jadi di bab 1 itu isinya ada latar belakang, lalu ada dasar hukum, lalu ada hubungan RPJMD daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Lalu yang keempat ada maksud dan tujuan, lalu ada yang terakhir ada sistematika penulisan di bab 1. Lalu di bab 2 ada gambaran umum kondisi daerah. Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam subbab sebagai berikut. Yang pertama ada aspek geografi dan demografi. Lalu yang kedua ada aspek kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada aspek pelayanan umum. Lalu yang terakhir ada aspek daya saing daerah. Jadi bisa dilihat dari keempat aspek tersebut. Lalu yang kelima ada gambaran umum. Lalu yang ketiga ada gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan.
Di bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui oleh kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur bab dalam bab 3 ini ada 3, yakni yang pertama ada kinerja keuangan masa lalu, lalu yang kedua ada kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2013 sampai tahun 2017 RPJMD Pamekasan, lalu yang ketiga ada kerangka pendanaan. Lalu di nomor 4, di bab 4 ini ada permasalahan dan isu-isu strategis. Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan pijakan perumusan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dijabarkan menjadi strategi arah kebijakan dan program prioritas. Ada 2 penjelasan di bab ini. Yang pertama ada permasalahan pembangunan, lalu yang kedua ada isu strategis. Lalu yang di nomor 5, di bab yang kelima, ini terdapat visi misi, tujuan, dan sasaran. Bab ini berisi uraian tentang visi misi, tujuan, dan sasaran yang menunjukkan satu kesatuan logika perencanaan yang utuh dan konsisten. Di dalam bab ini terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran dari cabut terpilih Pamekasan kemarin. Lalu yang nomor 6 ada strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Bab ini berisi tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap calon terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Lalu yang ketujuh ada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Di bab ini berisi uraian tentang program prioritas dalam visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, lalu perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Lalu di bab ke-8 ada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di bab ini berisi uraian tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Pamekasan yang diterapkan menjadi indikator kinerja daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci pada akhir periode masa jabatan. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Di bagian penutup ini akan disajikan 2 bagian penting, yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang akan memberikan petunjuk bagaimana masa peralihan dokumen ini di waktu yang akan datang, serta keterkaitan RPJMD Pamekasan ini dengan dokumen lainnya seperti Renstra dan RKPD. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Di sini terdapat kondisi dan gambaran daerah berdasarkan RPJMD Pamekasan. Kondisi dan gambaran daerah berdasarkan RPJMD Pamekasan ini bisa dilihat dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek geografi dan demografi. Lalu yang kedua ada aspek kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada aspek pelayanan umum. Lalu yang terakhir ada aspek daya saing daerah. Yang pertama aspek geografi dan demografi ini terdapat tiga target dan tujuan.
Yang pertama itu ada karakteristik lokasi dan wilayah. Lalu yang kedua ada demografi. Lalu yang ketiga ada wilayah-wilayah yang rawan bencana. Jadi karakteristik lokasi dan wilayah Pamekasan ini kan di bagian utara itu terdapat Laut Jawa. Lalu di bagian timur itu terdapat Kabupaten Sumeneb. Lalu yang di selatan itu terdapat Selat Madura. Lalu yang di barat itu terdapat Kabupaten Sampang. Jadi Kabupaten Pamekasan ini diapit oleh 2 daerah dan 2 perairan. Lalu pada di demografi dan wilayah rawan bencana. Jadi jika dilihat ya, di Pamekasan, di kotanya sendiri itu di sana itu gimana ya ngomongnya. Jadi di sana itu ketinggian tanahnya itu di bawah air laut. Jadi setiap kali musim penghujan yang besar, maka di sana akan terjadi banjir. Lalu jikalau kita ke utara sedikit, itu kita akan masuk ke kawasan perbukitan. Kalau kita ke Kecamatan Pakong itu. Jadi kalau di sana itu setiap kali musim penghujan juga itu rawan sekali terjadinya longsor di sana. Oke. Lalu yang kedua ada aspek kesejahteraan masyarakat, ada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Lalu ada fokus kesejahteraan sosial di aspek kesejahteraan masyarakat ini. Lalu yang ketiga ada aspek pelayanan umum. Fokus layanan urusan wajib ini di dalamnya terdapat kesehatan di aspek pelayanan umum. Ini mencakup di kesehatan, di pekerjaan umum dan penataan ruang. Lalu ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Lalu ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial. Jadi di aspek pelayanan umum ini ada 2 fokus ya. Yang pertama itu tadi yang saya sebutkan, lalu yang kedua ini ada fokus layanan urusan wajib non dasar, yakni mencakup di ketenaga kerjaan, lalu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lalu ada ketahanan pangan, pertanahan, lingkungan hidup dan lain-lain. Lalu yang terakhir di kondisi dan gambaran daerah Pamekasan ini berdasarkan RPJMD itu ada aspek daya saing daerah. Yang di sini ada beberapa fokus ya. Ada 4 fokus. Yang pertama ada fokus kemampuan ekonomi daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah ini di dalamnya terdapat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Seperti angka konsumsi RT per kapita, lalu nilai tukar petani dan lain-lain. Lalu ada fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur. Lalu ada fokus iklim berinvestasi, yang di dalamnya itu ada bagaimana cara kita tentang meningkatkan ekonomi lah gitu, bagaimana angka kriminalitas menurun gitu supaya banyak investor masuk ke Pamekasan. Lalu ada fokus sumber daya manusia, dan di situ fokusnya itu mencakup di kualitas tenaga kerja, yakni di mana masih banyak ya di Pamekasan ini yang lulusannya itu rendah gitu. Misalnya dari data kemarin yang saya lihat itu lulusannya itu yang paling tinggi di Pamekasan itu masih SMP gitu. Jadi lulusan S1, S2, S3 itu masih jarang sekali. Kita lanjut saja di pengelolaan keuangan daerah Pamekasan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber kekayaan negara secara proporsional dan sebesar-besarnya. Kesejahteraan masyarakat di daerah. Tantangan ke depan bagi daerah adalah bagaimana meningkatkan dan menjamin
ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara memadai dalam rangka penyediaan layanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, baik menyangkut kuantitas maupun kualitas. Jadi di penyusunan keuangan daerah ini, menurut saya di pengelolaan keuangan daerah Pamekasan ini berdasarkan RPJMD ya, ini tuh pengelolaannya itu berdasarkan dari 3 aspek. Aspek yang pertama itu ada aspek kinerja keuangan masa lalu. Lalu yang kedua itu ada kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2013 sampai tahun 2017. Lalu yang ketiga ada kerangka pendanaan. Di kinerja keuangan masa lalu ini terdapat kinerja pelaksanaan APBD, yang dimana APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk masa 1 tahun anggaran. Selanjutnya, analisa dilakukan untuk kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2015 berdasarkan data empirik pada kurun waktu 5 tahun tersebut. APBD Kabupaten Pamekasan mengalami kecenderungan yang fluktuatif. Hal ini tercermin dari semakin dinamisnya pendapatan dan belanja daerah, di mana pada tahun 2014 pendapatan mencapai sebesar 1,456 juta dan mengalami peningkatan menjadi 1,761 juta pada tahun 2018. Adanya pengaruh kebijakan pusat dan daerah menyebabkan sejak tahun 2015 pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan sebesar minus 3,23% di tahun 2017 dan kembali menurun sebesar 5,22% di tahun 2018. Lalu yang kedua ada kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2013-2017. Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi pembangunan, anggaran, dan hasil analisis pembiayaan Kabupaten Pamekasan yang mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Proyeksi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2019 sampai tahun 2023 itu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD maupun dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Maka diperoleh hasil perkiraan forecasting terhadap rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 5%. Lalu yang terakhir di pengelolaan keuangan daerah Pamekasan ini terdapat kerangka pendanaan. Di sini di kerangka pendanaan ini akan diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas real kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan dan program secara detail mengenai kapasitas real kemampuan keuangan daerah sebagaimana dalam RPJMD Pamekasan seperti itu. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang visi misi tujuan dan sasaran RPJMD Pamekasan. Jadi di bagian ini memaparkan tentang visi dan misi tujuan dan sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2023. Rumusan visi dan misi pada dokumen RPJMD ini berdasarkan pada visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Pamekasan, yaitu Haji Badrut Tamam dan wakilnya yaitu Pak Rajai, yang telah dilantik secara sah menjadi bupati dan wakil bupati pada tanggal 24 September 2018 kemarin, mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kinerja pemerintah daerah. Maka visi dan misi dan program strategis yang merupakan janji politik harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah atau RPJMD agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 tahun ke depan. Oke. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang visinya. Jadi visi di RPJMD Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2023 ini yaitu sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 20 tahun, yakni menciptakan terwujudnya Pamekasan yang maju, sejahtera, berdaya saing, berbasis agropolitan dan minapolitan secara berkelanjutan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dan dari konteks lokal Pamekasan yang sangat dinamis dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa faktor. Oleh karena itu, penyusunan visi jangka menengah selain didasarkan pada visi jangka panjang juga tidak terlepas atau memiliki irisan dengan konteks masa kini atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini. Lalu kita di misinya ya. Di sini terdapat 5 misi dari RPJMD Pamekasan. Yang pertama itu penguatan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya di kota dan desa. Lalu yang ketiga ada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu yang keempat ada pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Lalu yang kelima ada pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan, dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Tujuan dan sasaran RPJMD Pamekasan ini terdapat 5 ya, dan itu tercantum dalam misinya. Misi yang pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia memiliki satu tujuan, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Lalu di misi yang kedua, perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan, dan sektor potensial lainnya di kota dan desa memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis sektor pertanian dengan didukung percepatan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Lalu yang kedua, perluasan lapangan kerja melalui pengembangan inovasi kreatif, koperasi dan usaha mikro. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Di misi ketiga itu terdapat peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Di misi keempat itu pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Di misi keempat ini memiliki satu tujuan, yaitu menjamin terpenuhnya infrastruktur dasar dan hidup yang layak bagi masyarakat Pamekasan dengan kualitas lingkungan yang sehat. Lalu di misi kelima itu pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan, dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni serta sejahtera. Di misi kelima memiliki satu tujuan,
yaitu meningkatkan harmoni sosial melalui organisasi-organisasi yang ada, dan juga melalui optimalisasi potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan, dan perempuan dalam pembangunan. Oke, selanjutnya itu ada runtutan strategi, program, dan kegiatan yang di dalamnya terdapat tiga pembahasan. Yang pertama ada strategi umum, lalu yang kedua ada arah kebijakan, lalu yang ketiga ada program pembangunan daerah. Yang pertama, di strategi umum. Secara umum, strategi pembangunan adalah cara atau pendekatan atau kebijakan atau tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan selama 5 tahun periode RBJMD. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan arah kebijakan pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun strategi umum yang menggambarkan mengenai cara atau pendekatan atau kebijakan atau tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Pamekasan. Lalu yang kedua ada arah kebijakan. Di arah kebijakan ini strategi pembangunan dari bawah, pembangunan merata dan pembangunan berkelanjutan merupakan strategi utama pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sampai tahun 2023 yang merupakan pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan arah kebijakan guna setiap misi pembangunan Kabupaten Pamekasan di tahun 2016 sampai tahun 2023. Lalu yang ketiga ada program pembangunan daerah. Di sini di pembahasan ketiga ini itu berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Maka disusun program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan berdasarkan janji Wakil Bupati Pamekasan dan janji Bupati Pamekasan pada saat kampanye kemarin. Guna mewujudkan masyarakat Pamekasan yang di program pembangunan daerah ini pada saat kemarin, pada saat pemilu, itu Bupati Pamekasan menggaungkan untuk mewujudkan masyarakat Pamekasan yang parjuge, yang Pamekasan Bedre dan Pamekasan Raja. Maka disusunlah 10 agenda pokok yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2023. Lalu di bagian penutup ini akan membahas tentang hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lain. Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu ada aspek pedoman transisi. Lalu yang kedua ada aspek kaidah pelaksanaan. Di aspek pedoman transisi ini, itu RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum, serta prioritas program APBD masa transisi, yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kepala Daerah pada periode berikutnya, berdasarkan hasil pemilihan umum. Lalu yang kedua, ada RPJMD sebagai pedoman. Lalu RKPD masa transisi merupakan
tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya. Jadi bisa dikatakan hubungan RPJMD dengan RKPD ini ya begitu erat gitu. Lalu di kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2015 sampai tahun 2023. Tujuan dibuatnya yaitu kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kaidah pelaksanaan RPJMD Pamekasan tahun 2015 sampai tahun 2023 akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh perangkat daerah atau PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD tahun 2015 sampai 2023 dengan sebaik-baiknya. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Renstra PD yang memuat visi, misi, dan tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini. Jadi Renstra PD yang disusun oleh perangkat daerah itu berpedoman kepada RPJMD Pamekasan ini. Lalu penjabaran lebih lanjut RPJMD tahun 2016 sampai tahun 2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Pamekasan yang dalam penyelenggarannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, tapi tidak mengubah target pencapaian sasaran pada akhir periode pembangunan jangka menengah. Perubahan RPJMD ini ditetapkan dengan peraturan Bupati. Dan di dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2015 sampai tahun 2023, Kabupaten Pamekasan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD tahun 2015 sampai tahun 2023 ke dalam rencana strategis perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Oke, hanya ini saja analisis dan penyampaian penjelasan RPJMD Pamekasan dari saya. Jika ada kesalahan dari penyampaian saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, bila fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.